Ini bacanya Y, ini bacanya Ho, ini bacanya Va. Ini tambahan A. Jadi Yehova bacanya yang benar. Kenapa jadi Yahweh? Ini saja yang sudah dijelaskan, ya, masih ngeyel. Nah, kenapa? Itulah orang kalau sudah beragama ngotot gitu ya, jadi tolol. Ya, karena dia sudah fanatik membabi buta. Iman itu pakai logika, saudara. Ya, makanya Yesus menjelaskan sesuai dengan pemahaman mereka masing-masing. Nah, ada orang nggak mau paham, udah diajarin, udah jelas tulisannya, masih ngomongnya nggak lagi, ya repot kalau sudah begitu ya, nggak usah diurus lagi orang-orang begitu, udah nggak usah dijak ngomong lagi, orang bebal itu namanya, saudara. Belum masuk firman Tuhan satu orang ya, Pak Teddy nih, silakan. Masuk firman Tuhan. Kita mau jawab yang ketujuh ini ya. Ada banyak sekali pertanyaannya, tapi kita jawab yang tujuh ini. Ya. Terima kasih Pak Paul. Shalom. Ya, shalom. Disandai. Ya Pak Paul, mungkin ini membias atau apa. Yang pemahaman saya Pak begini ya. Kita kalau mau berargu dengan Muslim atau Islam, kami mau jawab dengan logika, mereka tidak mau terima. Kami jawab dengan sejarah, mereka tidak terima. Kami mau jawab dengan substansinya, mereka nggak mau. Seperti etimologinya Allah, dari mana asal mala, kita kan punya catatan-catatan yang jelas, yang logika yang rasional. Ada catatan-catatannya, arkeologinya. Tetapi Pak, mereka tidak akan terima. Itu yang pertama. Kedua Pak, substansi, kalau kita bicara Allah itu siapa? Adalah, kalau kita jelaskan baik-baik, bahwa Allah itu Tuhan Yesus Kristus, bahwa dialah pembawa damai, dia adalah sumber kebenaran, dan dia adalah penyembuh dan lain sebagainya. Itu substansinya. Kita juga Pak boleh terserahlah Allah itu kamu kasih nama objeknya itu, tetapi maknanya itu, kandungannya apa, pengertian Allah itu. Itu aja dulu bawa ke iman kepada mereka. Tapi Pak, selalu mereka tidak terima. Kalau kita mengumpamanya Allah kita adalah kasih, pencipta kalik langit dan bumi, yang ya terserahlah dia mau kasih nama kayu atau apa, objeknya itu yang penting isinya apa, pembawa. Bagi mereka kalau mau dijelaskan siapa Allah mereka atau siapa itu Muhammad, sulit Pak menjelaskan. Kalau bawa ke arah mereka, ajaran-ajaran mereka yang sifatnya anarki, membunuh, lain sebagainya, dijawab dengan hal-hal yang logika ya Pak Paul, mereka tidak akan terima lagi. Itu mereka sudah jadi bebal sebenarnya dalam hal ini. Kita kalau mau menjelaskan kepada mereka yang kenyataan benar-benar terjadi, mereka juga akan melawan dan menentang bahwa agama mereka tidak membawa damai, yang dikatakan tadi oleh Pak Paul, selalu konflik. Oleh sebab itu saya setuju, saya terima apa yang selalu dijelaskan oleh beberapa pemuka-pemuka agama mereka, bahwa agama mereka hanya digunakan sebagai alat politik, dan sebenarnya bukan agama. Digunakan agama itu sebagai alat kekuasaan, bukan alat perdamaian. Yang jadi masalah sekarang Pak Paul, kalau kita jelaskan ulang ya kepada mereka, mereka tidak akan terima. Karena akal-akal mereka, logika mereka sudah tercuci dengan hal-hal yang kejahatannya itu, tidak membawa damainya itu. Oleh sebab itu kalau Pak Paul selalu bikin komparatif antara Kristen sama Islam, kekerasan Islam ini sudah ada di dalam diri mereka. Ada jawaban-jawaban yang kadang-kadang mereka arahkan, bikin suatu pelecehan agama. Sehingga disitulah terjebak orang Kristen. Disitulah dibuat undang-undang di negara kita untuk pelecehan agama. Sehingga orang Kristen itu dijebak itu dengan kalimat-kalimat pelecehan agama, sehingga kita ini yang jadi objek masuk ke arah-arah kita dipenjarakan. Itu yang pintarnya mereka.
bikin peraturan undang-undang itu agar mau melawan kepercayaan mereka dicoba dengan undang-undang. Nah, itu yang real yang terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia. Susah Pak Paul kalau kita mau menjelaskan kepada mereka tentang etimologinya. Mereka sudah punya kekerasan. Ya, sudah punya Ya, kekerasan. Kita oke. ya, Ya itu. cukup, udah. Terima kasih. Ya jelas. Jadi begini ya. Ketika kita menghadapi orang-orang Islam yang sudah bolot, dia nanya, ya kita jawab. Dia nanya baik, kita jawab baik. Kalau dia sudah mulai menista agama, kita tinggal saja, ya kan? Sebetulnya begitu ya. Pokoknya jawabannya begini. Kamu nggak mau percaya, sudah. Nah sebetulnya waktu kita berdialog itu, ya orang itu tetap mikir kok. Entah setahun, 2 tahun, 5 tahun lagi dia akan mikir kok. Nyatanya setiap kali saya debat di Facebook itu, dulu di Facebook ya saya debatnya ya, itu saya baptis ratusan orang kok, puluhan sampai ratusan orang saya baptis tuh di Indonesia. Dari Facebook loh. Padahal itu hujatannya luar biasa tuh saya tuh di Facebook itu. Sampai saya dicari orang Islam. Ya kan mau dibunuh kan. Lalu di YouTube. Nyatanya kita panen terus kok orang Islam yang kita baptis. Bukan orang Kristen loh yang kita baptis, itu orang Islam semua loh. Bagaimana mereka bisa datengin kita? Bagaimana mereka bisa percaya? Ya kan? Benar nggak? Artinya bisa nggak mereka percaya? Bisa, bukannya nggak bisa, saudara. Nah, mungkin yang kita ajak ngomong itu dia bolot, nggak bisa. Tetapi orang yang dengar itu yang lain mendengar dan percaya. Makanya jelaskannya dengan benar sampai tuntas kalau menjelaskan itu. Makanya saya kalau sudah begitu, saya ngotot orang itu tak bentak suruh diam, saudara. Supaya saya bisa ngomong sampai tuntas. Ya kan? Karena saya tidak urusan dengan Qurannya mereka. Saya perlunya adalah menjelaskan apa yang salah tuduhan mereka dan fitnah mereka. Kamu tidak percaya, tidak apa-apa. Yang lain nonton, dengar kok. Itu yang penting. Target saya adalah yang dengar. Bukan saya nggak urusan dengan yang saya ajak ngomong. Dia memang mau cari ribut kok yang saya ajak ngomong, mau cari ribut, mau jebak kita. Nah, makanya kalau yang di Indonesia, ya kalau sudah lagi debat begitu, jangan kepancing, ya langsung. Kalau Anda sudah kayak saya, boleh. Kalau saya ini nggak ada remnya, kebal hukum, Nabi ke-26. Kebal hukum, saya hanya takut kepada hukum Eropa sama hukumnya Tuhan Yesus. Ya kan? Gitu caranya. Jadi jangan takut, jelaskan saja. Nyatanya banyak yang dibaptis kok. Nyatanya komunitas kita ini banyak baptis orang kok. Nah, kalau tempatnya orang lain nggak baptis orang ya salah sendiri. Kenapa nggak pakai cara saya? Nah, makanya hari ini kita ajarin lagi cara menjelaskannya satu-satu. Mungkin juga Anda menjelaskannya salah. Ya kan, nggak logis. Karena banyak orang Kristen menjelaskannya ujuk-ujuk. Ya, kayak Gilbert, kayak si Karen, ya kan. Nah, misalnya seperti itu, ya termasuk orang-orang oneness, orang Trinitas yang ribut sendiri. Saya bilang, kalau Allah bisa dikonsep, kamu oneness Trinitas, kamu akan ciptakan Allahmu sendiri, kayak orang Islam. Dari awal sudah saya kasih tahu tadi. Pak Teddy terlambat tadi masuknya ya. Dari awal sudah saya kasih tahu, gitu ya. Kalau Allah bisa dikonsep, kamu akan menciptakan Allahmu sendiri. Tetapi tanpa mengkonsep Tuhan, tanpa mengkonsep Allah, kita akan ngerti. Etimologinya kata Allah kan sudah jelas, sangat jelas sekali. Kalau mereka nggak mau terima, itu suka-suka mereka. Orang Kristennya aja ada yang nggak mau pakai nama Allah, sudah dijelaskan saja masih tetap mau ngeyel. Ya kan, saya ngomong ya sama pengikutnya Yahweh itu. Pengikutnya si Yahweh itu ya kan. Yahweh itu kan bacanya Yahweh kan sebetulnya kan. Tulisan atau Yehova nih ya. Nah, nih sebentar. Ini balik lagi ya, saya ajarin kepada Anda nih ya. Saya jelaskan lagi nih. Orang Kristennya saja, orang kalau sudah beragama, dia ngotot dengan dogmanya dia, jadi tolol. Makanya lepas dari semua dogma-dogma, nanti baru pintar, saudara. Ini contoh yang sudah paling bolak-balik ini, tololnya minta ampun. Ini kan tulisan ngambilnya dari kitab Tanakh Ibrani ya. Ya, saya copy aja begini.
Lalu orang-orang ini bilangnya bacanya Yahweh. Ya, dari mana Yahwehnya? Ya, sebab selalu saya bilangi ini sudah ada ya. Ya ini tanda sewa ya. Bacanya di atasnya huruf ini ada tanda kolam atau kolam itu ya. Bacanya O. Ini ada tanda kamet. Bacanya A. Lalu bagaimana bisa jadi Yahweh? Semua tulisan ini akan bacanya begini, ya. Akan bacanya seperti itu. Jadi ini bacanya apa? Ini bacanya Y, ini bacanya Ho, ini bacanya Va. Ini tambahan A. Jadi Yehova bacanya yang benar. Kenapa jadi Yahweh? Ini saja sudah dijelaskan, ya. Masih ngeyel. Nah, kenapa? Karena itulah orang kalau sudah beragama ngotot gitu ya, jadi tolol. Ya, karena dia sudah fanatik membabi buta. Iman itu pakai logika, saudara. Ya, makanya Yesus menjelaskan sesuai dengan pemahaman mereka masing-masing. Nah, ada orang nggak mau paham, udah diajarin, udah jelas tulisannya, masih ngomongnya nggak lagi ya, repot kalau sudah begitu ya, nggak usah diurus lagi orang-orang begitu, udah nggak usah dijak ngomong lagi, orang bebal itu namanya, saudara. Nah, lalu saya tunjukkan ya, ini loh di dalam Alkitab. Saya tunjukkan di dalam Alkitab itu bacanya Yehova ya. Keluaran Ulangan 6 ayat 4. Orang Eropa ya ngasih tahu ke kita itu bacanya Deutsch, ini Deutsch ya. Israel Yehova, bukan Yahweh. Terus ya jawabnya apa? Keselamatan datang dari bangsa Yahudi, bukan dari bangsa Jerman. Lah, ini saya lagi ngasih tahu orang Jerman, ini kan jagonya. Alkitab pertama diterjemahkan dari bahasa Ibrani, Alkitab Kristen yang pertama kali diterjemahkan dari bahasa Ibrani itu dari Jerman, Martin Luther. Martin Luther ini adalah salah satu teolog pertama setelah tahun 300 yang bisa bahasa Ibrani, saudara. Sebelumnya itu Bapak Gereja nggak ada yang bisa bahasa Ibrani. Lalu Martin Luther menerjemahkan Perjanjian Lama dari anak berbahasa Ibrani. Ditulislah kata Jehovah di situ. Ya, keselamatan bukan datang dari Jerman, datangnya dari mana? Dari orang Yahudi. Nah, ini sekarang orang Yahudinya sama. Orang Yahudinya sudah bikin tanda baca Masora. Nah, ini kan dari Yahudi kan? Lalu jawabannya, orang Yahudinya menyangkal Yesus, menyalibkan Yesus. Lah, kau maunya bagaimana? Sekarang pun sendiri maunya Yahweh. Saudara tahu nggak kata Yahweh ini dari mana? Ini dari Yunani, saudara. Lah, keselamatan kan bukan datang dari bangsa Yunani. Tolol sekali nih pengikutnya Lukas ini ya, sama pengikutnya si Yakub ini. Yahweh ini dari dialek Yunani, saudara. Dan keselamatan bukan datang dari bangsa Yunani juga. Ya kan? Jadi yang benar ini bacanya apa? Ya Yehova, bukan Yahweh. Ya. Ini saja diajarkan masih, nah itu tadi, orang-orang kalau udah keracunan agama ini ya, orang keracunan dogma, sudah dikasih tahu terang benderang begini aja masih mau bebal itu namanya, saudara. Ya. Nah, ya lanjut ya. Oke, kita pas ya. Oke, kita mulai dengan pembacaan firman Tuhan ya. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Oke, Pak HW, ja, können Sie für uns beten, bitte. Ya Pak, saudara-saudaraku dalam Yesus Kristus, mari kita berdoa.
Tuhan Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Bentar ya, bentar. Ya. Ini terlalu di sini. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Kau telah pimpin dan mempiarakan kami. Tuhan tolong kami agar kami boleh mengerti firman-Mu yang akan disampaikan. Tuhan, peliharakan kami dan tolonglah kami agar kami boleh berbuah-buah oleh firman yang kami dengarkan dan kami renungkan dan kami jalankan dalam hidup kami. Biarkan juga Pastor Paul agar apa yang dia sampaikan itu boleh datang daripada Engkau. Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Dankeschön, Pak HW.